Satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya salat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah gak akan pernah menyia-nyiakan sholat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan nggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang nggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah nggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat, aplikasi susah karena sinyal nggak masuk misalnya. Oke, kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat nggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya, tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama.